Indonesia benar-benar sedang berubah. Bukan berubah karena pidato, bukan berubah karena slogan, tetapi berubah karena sesuatu yang selama puluhan tahun jarang kita lihat, yaitu keberanian membangun kekuatan tempur secara konsisten. Ketika Presiden Prabowo kembali terbang ke Prancis dan bertemu Presiden Emmanuel Macron, banyak orang mengira ini hanya kunjungan kenegaraan biasa. Namun bagi para pengamat pertahanan, ada satu pertanyaan yang langsung muncul. Apakah episode Rafale masih berlanjut? Karena saat Indonesia baru saja menerima gelombang awal Rafale, justru beredar kabar bahwa Jakarta sedang membahas tambahan hingga 24 unit lagi, bahkan dengan standar terbaru Rafale F5 yang saat ini sedang dipersiapkan Prancis untuk menghadapi era peperangan masa depan. Jika kabar tersebut benar-benar menjadi kenyataan, maka yang sedang kita saksikan bukan lagi program pengadaan pesawat tempur biasa. Ini adalah kelahiran armada Rafale raksasa di Asia Tenggara. Dari 42 menjadi 66 pesawat. Mari kita lihat gambaran besarnya. Saat ini, Indonesia telah mengontrak 42 unit Rafale dari Prancis, dan sebagian sudah mulai berdatangan. Proses pengiriman akan terus berlangsung dalam beberapa tahun ke depan. Namun menariknya, isu penambahan Rafale sebenarnya bukan cerita baru. Sejak berbagai pembahasan lanjutan antara Indonesia dan Prancis mulai mengemuka, media pertahanan Eropa beberapa kali menyebut kemungkinan Indonesia akan menambah pesanan. Bahkan muncul angka yang cukup mengejutkan, yaitu hingga 24 unit tambahan. Jika skenario tersebut terrealisasi, maka jumlah Rafale Indonesia akan mencapai 66 unit. 66. Angka yang dulu bahkan sulit dibayangkan ketika TNI Angkatan Udara masih berjuang mempertahankan kesiapan armada yang jumlahnya terbatas. Hari ini situasinya berbeda. Indonesia tidak lagi berpikir bagaimana bertahan dengan jumlah minimum. Indonesia mulai berpikir bagaimana membangun kekuatan yang mampu memberikan efek gentar dan pengaruh strategis di kawasan. Kenapa F5 jadi sangat menarik? Disinilah bagian yang membuat para penggemar aviasi militer mulai tersenyum. Karena yang dibicarakan bukan sekadar Rafale tambahan. Yang dibicarakan adalah kemungkinan Rafale F5. Versi yang diproyeksikan menjadi evolusi terbesar keluarga Rafale sejak pesawat ini pertama kali diperkenalkan. F5 tidak hanya membawa peningkatan radar, sensor, dan sistem peperangan elektronik. Pesawat ini juga dirancang untuk bekerja bersama drone tempur Loyal Wingman generasi baru. Artinya, satu Rafale nantinya tidak lagi bertarung sendirian. Ia bisa menjadi komandan udara yang mengendalikan beberapa drone tempur sekaligus. Konsep seperti ini saat ini menjadi arah perkembangan angkatan udara modern dunia dan akan menjadi salah satu ciri peperangan udara masa depan. Jika Indonesia benar-benar ikut masuk ke era tersebut sejak awal, maka posisi TNI Angkatan Udara beberapa dekade ke depan akan jauh lebih menguntungkan. Yang lebih menarik lagi, Indonesia berpotensi memiliki kombinasi unik antara Rafale F4 yang sudah berjalan dan Rafale F5 yang akan datang. Perpaduan yang membuat armada tempur Indonesia terus berkembang tanpa harus menunggu pergantian generasi pesawat baru. Seperti tidak pernah berhenti membangun. Banyak orang masih melihat setiap pengadaan secara terpisah. Hari ini Rafale, besok kapal perang, lusa radar, minggu depan pesawat angkut. Padahal jika dilihat dari ketinggian 30.000 kaki, semuanya terlihat seperti satu gambar besar yang saling terhubung. Indonesia sedang membangun ekosistem pertahanan, karena percuma memiliki jet tempur canggih tanpa radar, percuma memiliki radar tanpa rudal, percuma memiliki rudal tanpa logistik, dan percuma memiliki semuanya jika jumlahnya terlalu sedikit. Inilah yang tampaknya mulai berubah. Sedikit demi sedikit, lapis demi lapis, kemampuan tempur Indonesia dibangun secara simultan. Kadang membuat netizen terkejut, kadang membuat pengamat asing bertanya-tanya, dan kadang membuat negara tetangga diam-diam mulai menghitung ulang peta kekuatan kawasan. Yang menarik, ritmenya seperti tidak pernah berhenti. Belum selesai membahas Rafale, muncul pembicaraan kapal perang. Belum selesai membahas kapal perang, muncul pembahasan radar dan rudal. Belum selesai membahas satu proyek lain sudah mulai bergerak. Seolah ada pesan yang ingin ditunjukkan kepada publik bahwa pembangunan kekuatan pertahanan tidak lagi berjalan setengah-setengah. Apakah tambahan 24 Rafale akan benar-benar terjadi? Saat ini kita masih menunggu keputusan resmi. Namun satu hal mulai terlihat jelas. Hubungan pertahanan Indonesia dan Prancis terus menguat,
Sementara modernisasi TNI Angkatan Udara berjalan tanpa tanda-tanda melambat, dan jika suatu hari nanti 42 Rafale berkembang menjadi 66 Rafale, lalu sebagian di antaranya merupakan standar F-5 terbaru, maka sejarah mungkin akan mencatat periode ini sebagai momen ketika Indonesia berhenti berpikir tentang kekuatan minimum dan mulai berpikir sebagai kekuatan udara besar. Karena kadang yang membuat tetangga gelisah bukan suara mesin jet yang mengaum di langit, melainkan kenyataan bahwa setiap kali mereka selesai menghitung kekuatan Indonesia, angka itu ternyata sudah bertambah lagi.